Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik, nikmat hidayah, sehingga pada hari ini Allah memberikan kita banyak kemudahan-kemudahan. Allah banyak memberikan kepada kita yang membuat kita senang, bahagia. Tentunya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa? Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang menjadi suri toladan setiap manusia, baik dia orang Islam maupun orang non-Islam. Yang mana orang non-Islam pun ketika dia meneladani Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan manfaat, ya. Apalagi orang Islam, ya, orang Islam meneladani Rasulullah, wah, itu udah top dah, udah mantap itu, udah nggak ada duanya. Memang seperti itu agama kita menganjurkan agar setiap muslim menjadikan teladannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bersosial media, dalam kehidupan bersosial politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dari hidup, dari lahir sampai meninggal, dari anak-anak sampai dewasa, dari hidup sampai meninggal. Itu semuanya sudah ada teladannya, sudah ada sampel-sampelnya, sudah ada bentuk-bentuk amaliyah yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teladani Rasulullah sedikit demi sedikit. Bukan berarti susah, tapi memang karena kita yang minim ilmu, karena kita kekurangan informasi. Dulu sedikit cerita ya. Dulu waktu saya kuliah pernah ada kata-kata dosen yang sampai sekarang saya masih ingat betul. Dosen itu bilang begini, sebenarnya setiap kita itu tidak akan merasa beban dalam menjalani aktivitas keberagamaannya. Kenapa? Yang membuat kita menjadikan itu beban karena kita nggak tahu ilmunya, karena wawasan kita terbatas, pengetahuan kita sedikit, sehingga sesuatu itu menjadi berat, menjadi beban. Ya, dosen saya sempat menyampaikan demikian. Ya, jadi yang membuat kita kesulitan menjalani ibadah itu diantaranya adalah karena minim ilmu. Ya, jadi orang yang luas yang luas ilmunya, yang luas wawasannya, itu dia akan sangat ringan menjalankan keagamaannya dalam aktivitas ibadah sehari-harinya, interaksi sosialnya, semuanya itu ringan, gampang karena dia tahu ilmunya. Dan kalau dikaitkan dalam sebuah keterangan, ada yang menyampaikan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma, dua-duanya, fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dimudahkan dalam urusan dunia, pakailah ilmu. Barang siapa yang ingin dimudahkan urusan akhirat, pakailah ilmu. Barang siapa yang ingin dua-duanya bahagia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, maka dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan ilmu hidup jadi ringan,
Dengan ilmu nggak ada istilah beban-beban, nggak ada istilah berat-berat. Kenapa? Ada ilmunya, ya. Jadi sekali lagi, ayo kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu umum kah, apalagi ilmu agama. Wah, itu udah labuda dah, udah wajib bagi kita yang mengaku orang Islam harus mencari ilmu. Ilmu itu nggak ada batasnya, sampai meninggal baru selesai. Ya, jadi mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Walaupun dia sudah S1, sudah S2, sudah S3, bahkan mendapat gelar doktor atau gelar-gelar lain di bidang keilmuan, tetap itu tidak menjadikan batas akhir seseorang berhenti mencari ilmu, ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama euforia, sama-sama senang. Kenapa senang? Karena kita sudah masuk di bulan Rajab. Masya Allah. Bulan Rajab ini bulan yang sangat dinanti oleh umat Islam. Kenapa? Karena setelah Rajab ada Sya'ban. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Ya Allah, seneng banget kan? Seneng kan? Kalau nggak seneng berarti ada yang salah sama pengetahuannya. Kalau ada orang Islam masuk bulan Rajab biasa-biasa aja, wah ini ada yang nggak beres nih. ada yang sedikit miss pengetahuannya, ya. Jadi bulan Rajab itu bulan yang sangat dinanti oleh umat Islam. Karena semua muslim, semua orang Islam ketika masuk bulan Rajab, semuanya masuk dalam doa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan para sahabatnya, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik, ya, di dalam Musnad Ahmad. Di situ ada redaksi doa, yang doa ini sangat familiar, sangat populer, setiap bulan Rajab dibacanya, nggak ada di bulan lain. Ini khusus doa di bulan Rajab, nggak ada di bulan-bulan yang lain, nggak ada. Ya, kalau ada orang baca doa ini di bulan lain, berarti ya boleh saja sih sebenarnya, nggak ada larangan dalam doa, cuman kurang tepat, ya. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, ya Allah. Berkahilah kami, ya Allah, fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini, ya Allah. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban juga, ya Allah. Dan sampaikan kami, ya Allah, pada bulan Ramadan. Ya, ini doa spesial, khusus bil khusus, yaitu hanya pada bulan Rajab. Makanya kalau ada orang Islam ya nggak baca doa ini, kayaknya menyesal. Ya, ada yang kurang. Minimal dibaca 5 kali setiap ba'da sholat. Minimal. Syukur-syukur jadi wirid. Apa itu maksudnya? Salah satu doa yang sering kita lafalkan dalam setiap kesempatan kita. Ketika kita diam, ketika kita sedang berkumpul, yang situ kita lagi diam, kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadiin wirid. Agar apa? Agar Allah mencatat kita termasuk golongan orang-orang yang berhak ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah sampaikan kita semua di dalam bulan Ramadan. Kalaupun ajal kita tidak sampai di bulan Ramadan, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita lagi berdoa. Yang doa ini sangat mulia. Ya, doa ini sangat mulia. Doa ini dicontohkan oleh Rasulullah langsung, ya. Yang mana keistimewaan itu sangat luar biasa.
Di bulan Rajab ini banyak peristiwa yang besar terjadi, ya, makanya termasuk yang diistimewakan atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Di antaranya waktu itu mungkin masih musim perang, musim perang. Bahasanya masih banyak peperangan. Nah itu pada bulan Rajab peperangan itu nggak boleh dulu, stop dulu. Saking apa? Mulianya bulan Rajab. Nah kalau kita di sini sekarang udah nggak ada perang, apa yang kita lakukan? Ya sebisa mungkin kemaksiatan yang sifatnya apa ya, yang bisa kita hindari, yang bisa kita jauhi dah. Kurangi di bulan Rajab ini, ya. Yang tadinya suka main judi di kesempatan bulan Rajab ini, ya, yang tadinya judinya seminggu sekali jadi ya dikurangin lah. Yang tadinya seminggu full dikurangi seminggu 2 kali. Nanti seminggu 2 kali dikurangi lagi jadi seminggu sekali. Terus sedikit demi sedikit yang namanya keburukan itu di bulan Rajab ini kita kurangin. Jadikan bulan Rajab momentum untuk mengurangi maksiat lah, ya. Mengingatkan juga buat diri saya secara pribadi tentunya, agar apa? Ya agar kita termasuk orang-orang yang bisa layak masuk ke bulan Ramadan. Nah kalau berbicara bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan ini selalu disampaikan, dibicarakan, diomongin? Karena memang bulan Ramadan ini sangat istimewa, sangat spesial, sangat wah. Kenapa begitu? Ya karena kita tahu gitu, ada apa di situ. Tapi bagi mereka yang nggak tahu, dia bilang Ramadan itu biasa kayak bulan-bulan yang lain, nggak ngaruh buat dia. Kenapa? Dia nggak tahu keistimewaannya, dia nggak tahu keutamaannya. Ya, makanya beruntunglah orang yang bisa mengetahui keutamaan. Karena apa? Karena itu sebagai motivasi buat apa? Buat kita menjalankan keberagamaan kita, menjalankan ibadah kita. Bagaimana kita bisa menjalankan sebuah ibadah dengan tenang, dengan nyaman, kalau kita nggak tahu manfaatnya, kalau kita nggak tahu keistimewaannya buat kita. Kenapa ada orang yang sangat pelit? Karena dia nggak tahu manfaat infak sedekah. Karena dia kalah sama nafsunya. Kalau kamu mengeluarkan 10.000, uang kamu di dompet berkurang 10.000. Tuh setan begitu. Kalau kamu mentransfer buat donasi 100.000, di ATM kamu berkurang 100.000. Tuh setan begitu. Jadi logikanya itu diatur sedemikian rupa oleh setan agar kita itu sayang dengan harta kita. Padahal kalau sudah ngomongin keutamaan infak sedekah, itu jangan diadu sama akal kita, sama logika kita. Karena nggak akan masuk ke logika, nggak akan diterima sama akal. Ya, jadi keistimewaan, keutamaan dari ibadah yang kita lakukan tidak semuanya bisa diterima akal kita, bisa dilogikakan dengan pikiran kita. Ya, jadi keutamaan dan keistimewaan itu yang harus kita kita resapi adalah melalui jalur iman yang berbicara. Sehingga apa? Tambah mantap imannya, tambah kuat imannya, tambah pede menjalankan ibadah-ibadah. Ya, nggak ragu-ragu lagi. Ya, jadi orang-orang yang masih ragu-ragu dalam ibadah, belum maksimal dalam ibadah, ayo kita belajar lagi, kita cari tahu lagi apa itu keistimewaan-keistimewaannya, apa itu manfaat-manfaatnya, sehingga kita semangat menjalankannya, semangat mengerjakannya, terus continue. Karena apa? Di belakang itu ada surga menanti. Yakin nggak? Kalau yakin pasti mengerjakan. Kalau nggak yakin, ya udah seadanya. Ya, makanya ayo kita cari teman, sahabat yang bisa mengingatkan kebaikan. Ya, cari teman yang bisa menunjukkan kebaikan,
yang mengingatkan saat kita lalai. Itu sangat penting. Jangan jangan cari teman yang mau diajak happy doang, nongkrong sana nongkrong sini, ngopi sana ngopi sini, apa yang diomongin nggak jelas, apa yang dibicarain nggak jelas, nggak ada kaitan ibadah, nggak ada kaitan akhirat, ya mubazir, waktu dibuang-buang seperti itu ya. Karena setiap waktu itu akan kita pertanggungjawabkan, sedetik, semenit, sejam, ya sehari, terus semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah apa yang sudah kita lakukan dengan waktu itu. Ya, jadi sekali lagi di kesempatan video ini, ayo kita berbahagia dengan menyambut, dengan menjalani bulan Rajab ini dengan ibadah-ibadah yang banyak, ya, yang banyak. Karena ibaratnya ini pemanasan nih. Rajab, Syaban itu pemanasan. Ayo terus, sehingga nanti saat di bulan Ramadan kita lebih kencang lagi larinya, karena udah pemanasan. Tapi kalau langsung digeber di bulan Ramadan itu biasanya cuma sehari 2 hari, kesananya udah lemes lagi. Nah, jadi ini strategi buat kita, selain mengisi bulan Rajab ini, diantaranya kita persiapkan dengan ilmu bulan Rajab, ilmu keutamaan. Ya, jadi insya Allah dengan ilmu menjadi mudah semuanya. Ya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.